Presentasi ilmiah oleh Profesor Dr. Tunku Haji Muhammad Hasbalah Taib MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salam ta'zim saya para guru yang membimbing saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Al-alim al-allamah Abu Mudi Syekh Hasan Basri bin Gading, Ananda Direktur Ma'hadul Ali, Rektor Institut Agama Islam Al-Aziziyah, pimpinan Marhalah 1 dan 2 Ma'hadul Ali, Bapak Kakamil Kemenak, Bapak Kemenak Birun, para ulama, mewakili pesantren dan Ma'hadul Ali tempat lain, teristimewa wisudawan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa patah kata, izinkan saya kita bersama mendoakan guru saya almarhum al-alim al-allamah Syekh Abun Abdul Aziz bin Saleh ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa khususan luhi muallimi mudarrisi wa murabbi Allah yarham Syekh Abdul Aziz bin Saleh. Al-Fatihah. Masih teringat di ingatan saya 56 tahun yang lalu, setelah saya menamatkan pendidikan agama Islam negeri 4 tahun di Rosmawi, ayah saya mengantarkan ke Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Mudi Mesir Raya Semalanga. Saya melihat betapa luar biasanya letting pertama yang dihasilkan oleh Mudi waktu itu. Walaupun saya masih tingkat bawah, saya terus mengintip bagaimana almarhum Tunku Kasim TB mengajar, almarhum Abu Tenam, almarhum Abu Luangin, almarhum Tunku Daud Luk Smawi, almarhum Abu Ibrahim Bardan. Saya bayangkan kapan mereka ada pengganti yang melanjutkan. Maka target pertama dan utama dari alumni Ma'hadul Ali menggantikan al-awwalun as-sabiqun. Bapak dan tunggu-tunggu yang berbahagia, pertama kali saya melakukan perjalanan rihlah ilmiah ke Mekah, yang pertama kali saya kunjung adalah Madrasah Rasulullah pertama di kota Mekah, yang dikenal dengan Darul Arqam, yang memiliki visi dan misi sangat dekat dengan Ma'hadul Ulum Islamiyah Mesir Raya Semalanga. Sudah lebih kurang 8 tahun Nabi berdakwah setelah diangkat jadi Rasul. Hampir dapat dikatakan gagal dakwah Rasul. Bahkan Rasul dikejar sang kemari. Pada suatu sore Rasulullah ketemu dengan sahabatnya Abil Arqam. Abil Arqam sayang melihat Muhammad dikejar ke sana kemari. Maka diserahkanlah kepada Nabi satu rumah di tanah tempat Nabi mengajar. Rasulullah mengabadikan nama yang punya rumah itu, sehingga madrasah itu dan berbentuk asrama seperti pesantren letaknya dalam tanah. Madrasah itu bernama Darul Arqam. Ini artinya Rasul mengajarkan kita
harus mengabadikan nama-nama orang yang berhasil dan sukses, nama-nama orang berjasa, dan ini diikuti oleh seluruh alumni-alumni Mudi Mesir Raya di waktu mendirikan pesantrennya. Di ujungnya disebut Al-Aziziyah. Namun pada hari ini saya usulkan kalau bisa diterima Ananda Abi Zahrul, balai beton yang dulu pernah belajar dan pernah memijit abun waktu saya di sini, ganti nama, jangan lagi balai beton, tapi balai abun Syekh Abdul Aziz bin Saleh. Saya sering katakan betapa banyak orang yang sudah pergi dianggap orang masih hidup selama-lamanya, dan berapa banyak orang masih hidup dianggap kawan sudah mati sebelum ajalnya. Dia sudah puluhan tahun pergi, kenapa dianggap masih hidup? Karena sebelum dia pergi, dia tinggalkan karya-karya monumental yang bermanfaat bagi masyarakat. Dulu cita-cita dari warga Mudi, setiap kecamatan di Aceh ada Al-Aziziyah. Tapi tadi malam lama saya bicara sama Abu untuk akan datang, cita-cita setiap provinsi di Sumatera harus ada Al-Aziziyah. Kenapa? Supaya itu yang mengalir untuk almarhum Abun. 83 orang, lebih banyak yang sudah hari ini, Pak. 83 orang alumni pertama Darul Arqam, itulah yang menjadi muhajirin ke Madinah. Beda muhajirin dan transmigran. Transmigran orang-orang yang lapar di Pulau Jawa pergi ke Sumatera, pergi Kalimantan. Tapi muhajirin alumni yang cerdas, tamat di perguruan Rasulullah SAW. Beda. Di waktu mereka sampai di Madinah bukan minta sedekah, tapi minta di mana pasar saya mau berjualan. Begitu mandirinya. Maka kita harapkan anaknya yang sudah hari ini dan nanti akan mengucapkan bai'ah dan janji akan melanjutkan misi relating pertama yang ada di Mudi Mesir Raya Semalanga. Lima tahun yang lalu saya terdaftar. 3 tahun kemudian saya masuk dalam satu organisasi pelajar asal Dewanta sekitar yang didirikan oleh Abu Mudi bersama almarhum Tunku Ghazali Muhammad Syam Kakamil. Lahir satu lembaga kecil persatuan santri-santri Mudi yang berasal Dewanta sekitar. Disitulah saya belajar bagaimana ceramah. Disitu diajarkan saya bagaimana pidato. Tahun 70 sebelum saya meninggalkan ini, saya sudah mendapat kesempatan belajar langsung pada Abun di Balai Beton. Pada waktu itu letting saya orang-orang pandi semua. Saya yang paling bodoh yang merasakan diri saya sendiri. Tunku Abdullah almarhum dari Jenib, Tunku Irsadi almarhum juga, Tunku Muhyiddin Tayang Tiji, Tunku Ali Langkawi, Hasbalah Nisam. 38 orang Pak satu kelas. Nomor 1 Tunku Abdullah, yang nomor 38 saya. Supaya jangan nampak bodoh kali di mata Abun. Akhirnya saya mengganggu terus Abu. Kalau besok mau belajar di Balai Beton hari ini, saya ketuk bilik Abu untuk membaca kitab supaya besok tak salah. Kalau begitulah sampai kemampuan anak saya waktu itu, tak layaklah pada hari ini diundang untuk memberikan orasi ilmiah. Saya berdosa, anak yang tak tahu apa-apa menyampaikan ceramah di depan guru yang telah membesarkannya itu. Saya pergi ke Medan tahun 71. Waktu itu Mudi masih tingkat yang namanya syiar Mudi Mesir Raya. Tetapi setelah berganti kepemimpinan, Mudi berubah, bukan lagi syiar, tapi kuwah Mudi Mesir Raya Semalanga. Sama seperti perkembangan Islam, dini lahir Islam,
Mudi sudah lahir sebelum Abun kembali dari Labuan Haji. Tapi setelah Abun sampai kemari berkembang dari lahir menjadi syiar. Tapi setelah digantikan pimpinan oleh guru saya, Abu Mudi berkembang menjadi Quwwah Masjid Raya Semalangan. Kekuatan yang diperhitungkan bukan saja di tingkat Aceh, tapi tempat lain. Apa kekuatan? Yang saya lihat yang pertama yang saya menonjol. Yang pertama, beliau melahirkan Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Itu pertama. Waktu itu sangat marah Abun kalau buat sekolah. Tapi hasil ijtihad dan istirahat cukup lama. Saya bayangkan berani Abu. Teringat saya pada waktu menyelesaikan program doktor di New Delhi di Universiti Jamiah Millia Islamiyah di New Delhi. Saya keliling Pak seluruh perguruan yang ada di India. Ada 2 gelar di 2 pendidikan. Kalau tamat dari perguruan tinggi Delhi, maka mendapat gelar Dahlawi. Dulu kita ada Bupati Abdul Wahab Dahlawi, tamat Delhi. Tapi yang tamat dari Lucknow Nadwatul Ulama, maka dikasih dia An-Nadawi. Ada 3 perguruan tinggi menarik di India. Yang pertama sekali disebut dengan Deoban, tempat menghafal hadis. Mereka hafal kutub sittah semua. Tapi gaya dan cara sangat kolot. Tapi kalau tidak ada orang India yang menghafal hadis, hilanglah hadis Rasulullah SAW. Waktu itu belum berkembang lagi hafal hadis di Azhar. Sehingga Muhammad Abduh waktu datang ke Deoban menulis di buku tamu, laula ikhwanal muslimun al-hunud la fuqid al-hadis. Sekiranya tidak ada Muslim India, pasti sudah hilang ilmu hadis ini. Akibatnya penjajahan yang dilakukan oleh orang Inggris, alumni dari Oxford Inggris dan Cambridge didirikan universitas sangat modern, mirip seperti Inggris. Pakai dasi, pakai jas kalau kuliah. Itulah yang dikenal dengan Aligarh Muslim University. Tapi hal yang cukup menarik, Aligarh menjelek-jelekkan yang hafal hadis, dan orang di Deoban menjelek-jelekkan apa yang namanya yang ada di Aligarh. Ini kafir, lihat pakaiannya pun pakai leher dan cupiu. Itu bahasa Indonesia lama. Tapi kemudian untuk mendamaikan itu, dilahirkanlah namanya Nadwatul Ulama. Sistem pendidikannya sama dengan Deoban, tapi metodenya sangat canggih seperti yang ada di Aligarh. Sehingga alumni disebut An-Nadawi. Abu Abun almarhum berpesan, jangan kamu sekolah, tidak perlu. Sampai saya katakan, kalau tidak sekolah Abun waktu saya pijak almarhum, nanti bagaimana kalau orang yang tak semangat jadi kanwil kemana, bukan tamat pesantren, dia bilang. Diam Abun waktu itu. Kalau orang kita tak masuk ke situ, orang lain yang masuk bagaimana? Kalau orang-orang ITB yang tamat ITB masuk semua ke mobil masuk, nanti yang masuk ke bagian PU rusaklah semua aspal. Padahal PU singkatan dari pekerjaan ulama, tapi pas aspal hilang juga dia. Maka Abu meniru apa yang dikatakan oleh guru saya. Tadi saya sebut al-muhafadatu 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dia tetap mempertahankan cita-cita Abun, tapi digabung dengan sistem baru, melahirkan yang pertama adalah Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Kedua, Ma'hadul Ali dilahirkan. Kan luar biasa kita lihat. Dan sekarang yang ketiga, orang lain tak boleh mengatakan kataan politik, tapi karena saya bukan penduduk Aceh, saya sampaikan. Punya Partai Aceh Sejahtera. Betul? Betul? Kalau betul wajib pilih. Saya waktu duduk-duduk dengan teman-teman di Aceh sepakat di Medan, Pak. Mereka tahu saya alumni Mudi. Karena kalau dibelah pun dada saya akan keluar darah saya mirip dengan warna Mudi. Ya.
Dia katakan, kenapa Abu campur-campur politik? Kenapa? Dulu sudah ada PDA. Kenapa ada lagi PAS? Saya jawab, setiap satu partai itu memiliki visi dan misi. Coba lihat visi misi di PAS beda dengan PNA dan PA. Mereka bukan ingin mendapatkan jabatan dalam itu, tapi tujuan pertama, bagaimana supaya mazhab Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari menjadi mazhab mahalli di Aceh. Ini tujuannya. Setelah tercapai, sudah cukup, tidak ada apa lagi pun tidak apa-apa. Ini, jadi jangan kita lihat apa target yang diinginkan. Itu yang paling berat. Maka dari itu, kalau dulu Abun saya mengatakan, Hasbalah, kemana kamu pergi, kamu tetap program kita but semua but. Betul kan? Kata-kata itu akhirnya terulang dari Profesor Abdul Hasan An-Nadawi setelah saya ujian doktor. Setelah diumumkan selesai doktor, Hasbalah, sudah selesai pendidikanmu. Pulang ke negerimu. Jangan tanyakan lagi pada orang bodoh, kenapa tidak belajar? Tapi coba tanyakan pada yang sudah maha santri, malas mengajar. Jangan tanyakan lagi pada mahasiswa kenapa tidak kuliah, tapi coba tanyakan pada profesor atau doktor kenapa malas memberikan kuliah. Kan itu dia pertanyaan. Sama, subut. Maka terjadilah keseimbangan, hubungan jembatan hati antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki. Sekiranya Mudi tidak berhasil membangun jembatan hati, maka tak berkenal Mudi seperti sekarang. Kenapa? Berhasil membangun jembatan hati. Saya sering katakan, pemerintah kita telah berhasil membangun jembatan layang yang menghubungkan satu pulau dan pulau lain. Tapi pemerintah gagal membangun jembatan hati. Setiap musim politik terbelah manusia ini. Maka pas insya Allah Abu Mudi akan mempersatukan jembatan hati itu. Ini yang pertama. Apa tantangan yang dihadapi oleh alumni-alumni kita? Ini yang sudah dihasilkan oleh Bu Mudi tadi. Dihasilkan oleh Ananda Zahul yang kami doakan segera jadi doktor. Apa yang dilakukan? Melahirkan penggataran ulama. Beda tujuan melahirkan Ma'hadul Ali dan Institut Agama Islam. Beda Al-Anziziyah. Kalau Ma'hadul Ali khusus untuk melahirkan ulama. Kan tak bisa pegawai negeri ini. Kalau Bapak masuk Kodam, tertulis patah, tumbuh, hilang, berganti. Ada tulis. Untuk ulama tak bisa Pak. Banyak udah mati, hiput, apa, tak tumbuh-tumbuh. Udah. Saya sering buat contoh. Kalau 1 tahun 1 SD menamatkan murid 100 orang, berapa orang yang bisa masuk di kedokteran? Berapa tahun ditunggu jadi dokter? Itu dokter umum, menyuntik pun sering salah, apalagi menyunat. Berapa ratus SD dipersiapkan untuk mendapat seorang arsitek? Saya tanya, berapa ratus tamat Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah ini dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama, dan berapa tahun kita tunggu? Betul kan? Maka biasanya kalau sudah tamat alumni Ma'hadul Ali, minimal untungnya kalau melamar istri pasti agak murah sedikit maharnya. Kenapa? Jaminan alumni Ma'hadul Ali. Kan luar biasa kita. Orang menjadi mana? Bagaimana orang menilai karakter Ananda nanti semua? Pada waktu saya ujian Pak Azhari, ujian masuk program doktor, 7 orang ulama besar, syekh, menguji saya psikotes. Hasbalah, di mana kau sekolah? Saya bilang dulu di Medan. Habis saya di Medan masuk diploma khusus di Libya. Selesai di Libya saya lanjutkan program master ke Kairo. Sekarang saya mendaftar jaminan doktor. Saya menguji kamu ya? Ya.
Coba tulis 7 orang gurumu yang mengajarkan di Mesir dulu. Saya tulis, saya kasih. Ya. Coba tulis 7 kitab yang kamu baca bidang fikih. Kalau kamu mazhab milion, tulis semua. Saya tulis 7 kitab. Kasih. Coba tulis 7 orang kawanmu yang sudah berhasil di Mesir. Saya tulis. Dia kasih pada 7 orang. Lihat. Apa kata Profesor Ziyad Hasan Hasbalah? Kami sudah kenal siapa kamu. Saya bilang, di mana kenal? Baru pertama kita ketemu. Saya kenal siapa kamu, melihat siapa gurumu, buku apa yang kamu baca, dan siapa kawanmu. Inilah yang mempengaruhi karakter seseorang. Maka dikurung di mudi ini, jangan terpengaruh dengan segala macam di luar. Itu dia masalahnya. Jadi orang melihat siapa guru yang mengajar, pasti akan terpengaruh pada muridnya. Ini tantangan yang pertama akan kita hadapi, melahirkan ulama-ulama yang akan datang. Bagaimana ulamanya? Al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya melihat dulu, saya waktu pulang di luar negeri sering kemari, terutama waktu ada abun. Tantangan cukup berat pada waktu itu, Pak. Tantangan cukup berat. Sekarang nikmat yang banyak. Dulu tantangan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari diputar dalam hidup manusia antara nikmat dan musibah. Anti stres di waktu dapat nikmat, pandai tidak bersyukur, dan di waktu dapat tantangan harus mampu bersabar. Allah memberikan jaminan dia mampu dilakukan itu oleh alumni Ma'hadul Ali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak Azhari pasti pernah membaca buku yang ditulis oleh sahabat saya. Penulisnya Dr. Ais Al-Qarni, alumni Universitas Islam Madinah. Judul buku itu La Tahzan, jangan kamu bersedih. Diterjemahkan sudah dalam 7 bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Buku itu ditulis dalam penjara. Kenapa masuk penjara tanpa ada putusan? Dia adalah anak angkat Raja Saudi yang sangat disayangi, sangat cerdas, mumtaz setiap tahun, cum laude. Setelah dia berhasil, dia menyampaikan pidato benci pada Saudi ini. Dia katakan Saudi sekarang sedang dalam jajahan Amerika. Akhirnya dipenjarakan dia. Di dalam penjara ditulis satu buku, La Tahzan, untuk istrinya Dr. Najla. Dr. Najla membalas buku suaminya, walaupun tak setebal tulis suami. Judul bukunya La Takhaf, siapa takut. Seolah-olah suami istri yang bergelar doktor ingin menafsirkan secara tematik ayat yang turun pada Muhammad waktu hijrah di Gua Sur, La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Sekarang Anda sedang apa? Tantangan atau nikmat? Ya, menghadapi dua macam, antara nikmat dan tantangan. Itu harus diseimbangkan. Kalau itu mampu dilakukan, aman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada cerita menarik, Pak. Baru terjadi 2 minggu lalu. Sahabat saya, profesor di Unimed, umur 75 tahun. Sudah 10 tahun menduda. Lama juga dia berpuasa. Akhirnya dapat jodoh dia, umur 37 tahun, mahasiswi saya. Belum kawin-kawin, lebih lama lagi dia berpuasa. Menikah antara yang 75 tahun dengan 37 tahun. Diminta saya memberikan nasihat perkawinan. Saya kan ini susah. Saya berikan nasihat perkawinan, saya baru 1 kali, dia 2 kali. Saya katakan dalam ceramah saya, inilah 2 contoh pengantin yang dijamin masuk surga. Kenapa katanya? Karena satu bersyukur dapat yang muda bersabar dapat orang tua. Kita sabar bagaimana susah mandi orang tua. Biasa kalau tua banyak keluar angin malam hari.
Ini tantangan. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Pikirkan, kalau muhajirin dari Darul Arqam, dia hijrah ke Madinah, hijrah ke Syam, hijrah ke Suriah, hijrah ke Baghdad, ini hijrah ke Sumatera. Sudah ada di mana, di Jambi ya. Kalau untuk sampai ke Riau tak payah, Al-Aziziyah udah tahu semua orang. Paling yang berat dihadapi orang Padang, di Minang banyak Muhammadiyah di situ. Tapi lebih hebat lagi Syekh Fahmi Salam, dia buat masjid dua-duanya di Muhammadiyah. Kan luar biasa itu. Kenapa? Jembatan hati. Kita tak pernah memiliki tantangan yang lain itu. Ini yang kedua kita hadapi. Jadi tantangan yang hadapi yang kedua, dari saya katakan ciptakan ulama itu. Yang kedua, hadapi tantangan dengan kesabaran. Apa yang diucapkan pada hari ini oleh orang tua? Apa yang diucapkan hari ini oleh calon mertua? Bagi orang yang baca Yasin, ada ucapan salamun qaulan min rabbir rahim. Itulah ucapan Allah kepada hambanya yang beramal mempersiapkan diri ke sana. Kalau Allah mengucapkan salamun qaulan min rabbir rahim di akhirat nanti, maka orang tua dan calon mertua mengucapkan pada waktu sudah salamun qaulan min rabbir, selamat, Anda sudah menjadi alumni dari Ma'hadul Ali. Yang sayangnya belum ada calon mertua, tak ada yang mengucapkan nanti. Ini gitu. Terakhir, makin banyak salah nanti. Ada pertanyaan di orang Quraisy pada Muhammad, kamu dilahirkan di tengah-tengah orang biadab. Kenapa kamu bisa beradab? Seperti ikan, tidak asin tapi di laut dia. Muhammad, kamu dilahirkan di tengah-tengah orang Badui. Kenapa kamu bisa menjadi masyarakat Madani dan Hadari? Sangat tajam pertanyaan Quraisy itu. Nabi menjawab, Addabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku beradab, maka baguslah adabku seperti ini. Berarti harus ikut Allah untuk membuat seorang itu beradab. Profesor Naqib Al-Atas, Dinda Muntasir kenal sekali, guru besar di Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur. Dia mengatakan dari kata-kata adab itulah ditambah per pada awal, diakhiri an pada akhir, menjadi peradaban. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, yang dibacakan tadi, fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Profesor Naqib Al-Atas, baru dikatakan satu bangsa berperadaban apabila kuat 3 dimensi. Ini program daripada Ananda, Direktur Ma'hadul Ali, untuk membuat di Ma'hadul Ali berperadaban. 3 dimensi itu. Yang pertama dimensi spiritual, daripada akidah, akhlak dan ibadah. Ini tak ada lawan. Kita sudah cukup. Yang kedua, dimensi intelektual, kita pendidikan, politik dan hukum. Tapi yang ketiga yang kita lemah, dimensi spirit, material, ekonomi, perdagangan, keuangan, pertanian, kedokteran, pertahanan. Ini. Maka nanti dari Institut Agama Islam akan berkembang menjadi Universitas Islam Al-Aziziyah. Setiap unsur dari peradaban ini ada program studi di sini. Berat tantangan kan? Kalau Ananda para wisudawan melihat ke Universitas Al-Azhar Mesir, itu setiap tahun ada bangunan baru. Siapa? Pemerintah? Bukan. Ditulis, ini sumbangan alumni tahun sekian. Saya menunggu alumni tahun sekian, mana bangunan di Mesra. Kalau enggak cinta pada alma maternya itu.
Tak perlu tanya pada orang lain. Alumni tahun 2023 mana? Oh, belum tamat lagi. Akan kami tunggulah kapan tamat ini. Ini dia. Ini tantangan yang kita hadapi akan datang. Saya senang sekali pada hari ini sudah diundang kemari. Saya katakan ini bukan yang datang seorang orasi ilmiah, tapi yang datang seorang anak yang kembali ke rumah orang tuanya. Dulu besar jabatan siapa? Saya anggota perwakilan World Islamic Council Society yang berpusat di Tripoli, Libya untuk Indonesia. Tapi setelah sudah habis, akhirnya kerja saya jadi pembantu Abi Fahmus Salam Al-Aziziyah. Luar biasa, turun pangkatnya kena. Bapak ibu, tidak ada ibu, Medan ada ibu. Ini hadir menarik Pak. Tak ada wisuda perempuan. Tapi di mana-mana program doktor yang paling banyak pandai bukan laki-laki Pak, perempuan. Di USU kalau tamat doktor 10, 2 laki-laki, 8 perempuan. Tapi yang paling menarik, yang tamat 8 perempuan doktor cum laude, mukanya jelek semua, kan tak ada yang ganggu dia. Maka bersyukurlah bagi bapak yang punya anak perempuan jelek-jelek, pasti sukses, tak ada yang ganggu. Tapi kalau yang cantik-cantik, ada ambil orang gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.